Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Restu Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kiriman Santet Juragan Lele. Sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga klik lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru dari channel kami. Terima kasih. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Di Demak, ada satu desa kecil bernama Sukorejo. Desa itu tenang, pagi-pagi suara ayam bersahut, sore anak-anak main bola di tanah lapang dekat sungai. Pada malam harinya, cuma terdengar suara jangkrik dan azan isya dari masjid kecil di ujung jalan. Semua orang di sana saling kenal, akrab dan juga ramah. Bahkan kalau ada yang sakit, tetangga datang membawa oleh-oleh, kadang bubur, kadang buah-buahan. Kalau ada yang menikah, satu desa bantu memasak. Begitulah Sukorejo damai tapi perlahan berubah sejak satu nama mulai terkenal. Dia adalah Pak Subandi. Subandi bukanlah orang jahat, dia rajin, pandai berdagang. Beberapa tahun lalu dia mulai ternak lele. Awalnya cuma pakai kolam kecil di belakang rumah, tapi makin lama usahanya kini tumbuh besar. Sekarang kolamnya ada 5, airnya hitam pekat tapi lelenya gemuk-gemuk. Pembelinya datang langsung dari kota Demak, bahkan sampai Kudus. Seminggu sekali mobil bak datang angkut lele dari kolamnya. Di papan bambu di depan rumahnya, tertulis besar saat itu, Lele Jaya, murah dijamin enak. Namun setiap pagi bau amis menyebar sampai jalan utama. Awalnya tetangga-tetangga dan orang-orang lain tahan. Udahlah bu, pak, namanya juga usaha, kata warga. Tapi makin lama baunya semakin parah. Kalau angin dari barat, bau itu bisa bikin orang mual. Bu Sari, tetangga sebelah, paling terganggu. Rumahnya cuma berjarak 2 meter dari kolam paling besar. Sementara anaknya Budi sering batuk-batuk kalau malam, kadang sampai sesak nafas. Bu Sari pernah ngomong ke Pak Subandi, "Pak, air kolamnya tolong dibersihkan dong pak. Ini anak saya jadi sakit." Namanya juga kolam lele bu, ya pasti amis. Udah resikonya. Lalu pergi begitu saja. Sejak saat itulah hubungan mereka dingin kalau berpapasan di jalan. Cuma saling pandang sebentar, tidak lagi saling sapa. Di sisi lain saat itu permasalahan pun menyebar sampai Ustadz Mokhtar mulai tahu soal ini. Beliau adalah tokoh utama di Sukorejo. Setiap sore ngajar ngaji di masjid kecil. Warga hormat kepadanya bukan karena gelar, tapi karena tutur katanya yang lembut dan juga sikapnya yang adil. Suatu sore Bu Sari datang ke rumah Ustadz. Matanya sembab saat itu. Pak Ustadz, anak saya makin sering sesak pak. Bu, kolam lele itu bikin pusing. Tapi Pak Subandi malah marah waktu saya ngomong. Ustadz Muhtar terdiam, ia tahu Subandi adalah orang yang keras kepala. Tapi juga tahu, dia tidak boleh diam kalau ada warga yang terganggu. Malamnya setelah Isya, beliau datang ke rumah Subandi. Langit mendung, bau amis kolam sudah terasa dari ujung jalan. Dok, dok, dok. Assalamualaikum, sapa Ustadz Muhtar. Subandi keluar dengan sarung tergulung sampai lutut. Tangannya masih basah berlendir ikan. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ada apa ini pak malam-malam? Gini Pak Subandi, saya mau bicara baik-baik. Iya Pak, ada apa? Saya lihat air kolammu sudah kotor. Baunya pun juga makin menyengat Pak. Ini para warga resah. Mungkin Bapak bisa dibersihkan sedikit. Atau tidak, dibuat saluran Pak. Saluran pembuangan agar tak mengganggu. Subandi berhenti mengelap tangannya, tatapannya berubah dingin. Ustadz, saya ini cari rezeki halal ya. Saya nggak mencuri, nggak juga nipu. Kalau bau, ya itu resiko ternak.
Lagian kan, saya juga bangun kolam di tanah saya sendiri. Ustadz Muhtar tetap tenang saat itu. Iya pak, saya tahu bapak kerja keras. Tapi rezeki yang baik itu kan juga harus bersih. Jangan sampai kita ganggu kenyamanan orang lain pak. Kita hidup saling bertetangga. Ucapan itu seperti duri di dada Subandi. Jadi, maksud Pak Ustadz dan warga-warga, rezeki saya ini gak bersih. Iya, gitu pak. Saya nggak bilang begitu ya Subandi. Saya hanya ingin mengingatkan. Sudah ya Pak Ustadz. Saya capek. Jangan ikut campur urusan saya. Subandi sudah keburu marah. Dia pun menutup pintu keras-keras. Ustadz Muhtar diam sejenak lalu melangkah pergi. Dari balik pintu, Subandi menatap punggung Ustadz itu dengan mata kesal. Dalam hatinya muncul bisikan. Bisa-bisanya dia datang. Mungkin mereka semua iri. Dia paling mau jatuhin aku. Sejak malam itulah Subandi berubah. Ia jarang pergi ke masjid kalau azan terdengar. Dia pura-pura sibuk di kolam. Warga mulai berbisik-bisik tapi tak berani menegurnya. Kini air kolamnya makin pekat seperti lumpur hitam. Beberapa kali ikan mati mengapung tapi Subandi sudah tak peduli. Ia percaya selama uangnya banyak semua itu bisa beres. Suatu malam saat itu Budi, anak dari Busari. Dia menangis keras, dadanya menjadi sesak. Kulitnya kebentol-bentol karena udara dari kolam. Busari menjerit minta tolong ke tetangga saat itu. Warga berdatangan dan untuk pertama kalinya, mereka semua mencium bau yang sangat luar biasa busuknya dari arah kolam Subandi. Bau itu amis bercampur busuk seperti bangkai ikan dan juga lumpur basi. Aduh, Busari. Ini sih sudah kelewatan bu. Baunya udah sangat bikin mual sekali. Saya aja ingin muntah. Kata Pak Rono tetangga yang paling tua. Kita harus bilang ke Ustadz lagi bu. Keesokan harinya setelah sholat subuh berjamaah, Ustadz Muhtar berdiri di depan jamaah, wajahnya tenang tapi suaranya berat. Ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya yang hadir di sini. Kita semua tahu masalah yang sedang terjadi. Islam mengajarkan kita untuk mencari rezeki halal dan juga tidak merugikan orang lain. Siapapun yang merasa bersalah, tolonglah sadar. Semua orang diam, hanya satu orang yang menunduk dalam kesal. Subandi saat itu ikut sholat berjamaah. Bisa-bisanya dia menyindirku. Hingga singkatnya pada malam harinya saat itu, Subandi duduk sendirian di pinggir kolam. Cahaya lampu Petromax memantul di permukaan air hitam. Suara gelembung dan bau amis menyesakan dada. Dia ingat ucapan dari Ustadz Muhtar. Uang yang bersih, tidak mencemari. Sialan Ustadz, bersih. Udah jelas-jelas ini ternak lele. Saat dia melempar batu ke air dengan kesalnya, lele-lele meloncat, airnya muncrat ke bajunya. Dari pantulan air itu, ia melihat bayangannya sendiri, tapi seolah-olah tersenyum aneh. Sejak malam itulah Subandi mulai bicara sendiri. Dia sering terbangun tengah malam mendengar suara seperti orang berbisik di dekat telinganya. Kadang suara itu berkata, "Kalau kau mau diam, buat dia diam." Tapi Subandi tidak tahu siapa yang berbisik di telinganya. Dia pikir cuma halusinasi saja karena capek kerja. Tapi semakin hari suara itu semakin jelas. Dan setiap kali lewat masjid, Subandi merasa seperti ada yang menatapnya dari dalam. Ustadz Muhtar masih tetap mendoakan Subandi. Beliau percaya semua orang bisa berubah, tapi entah kenapa setiap kali azan berkumandang, Subandi justru menutup telinganya. Hari-hari di Sukorejo kini tak lagi tenang, bau amis makin kuat. Orang-orang jarang lewat depan rumah Subandi, anak-anak dilarang main ke sana karena bau dan juga tercemarnya udara bisa memberikan efek sakit bagi anak-anak kecil. Nah, jangan lewat sana ya, nanti bawa sial. Namun sampai hari ini pun belum ada yang berani bicara kepada Subandi.
Belum ada yang tahu kalau semua ini baru awal dari sesuatu yang lebih gelap. Sukorejo, desa yang dulu damai sebentar lagi akan punya cerita yang tak pernah dilupakan orang Demak. Di sisi lain saat itu, saat Subandi sedang terdiam di rumahnya, kata-kata dari Ustadz tadi beberapa hari lalu terus terngiang. Uang tuh harus bersih Subandi. Kata-kata Ustadz Muhtar seperti paku di kepala. Setiap kali dia mau tidur, suara itu muncul lagi, lembut tapi menusuk. Subandi merasa dihina, dia kerja keras, bangun pagi, bahkan mandi lumpur masih nggak makan lele. Tapi orang malah bilang rezekinya kotor. Dia pikir dia siapa? Apa karena dia ustadz? Bisa ucap seenaknya. Gerutunya dengan pelan, tangannya mengepal, matanya merah. Hari berganti tapi amarah itu nggak hilang. Setiap kali lewat masjid dan dengar suara ustadz ceramah, dadanya menjadi panas sampai suatu malam. Setelah hujan reda, Subandi duduk di teras. Suara kodok dari kolam bersahutan, angin malam membawa aroma amis dan juga basah. Ia menyalakan rokoknya, asapnya naik pelan, tapi pikirannya semakin berat. Dalam hati ada bisikan aneh. Kalau dia diam, semuanya beres. Subandi menjamkan mata, bisikan itu semakin jelas. Apakah ada orang ya yang bisa bantu aku? Oh ya, aku tahu siapa orang itu. Nama itu muncul dari ingatannya, yaitu Mbah Slamet. Dukun dari kampung sebelah, orang-orang bilang dia bisa kirim penyakit dari jarak jauh. Katanya cuma butuh nama dan juga sedikit uang. Subandi berdiri, matanya kosong, dia masuk kamar, ambil dompet, keluarkan sekepok uang lalu ke dapur. Ia ambil ayam hitam yang belum sempat disembelih. Ayam itu berkokok pelan seperti tahu mau dikorbankan. Siganya pada saat itu, jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Subandi jalan sendirian ke arah timur lewat jalan tanah yang licin. Lampu rumah warga sudah mati, cuma suara jangkrik dan gemericik air dari sawah yang menemani. Udara dingin tapi keringatnya keluar. Langkahnya berat. Di tiap sudut dia merasa ada yang mengikutinya. Tapi dia terus jalan, menembus kabut tipis yang turun dari rawa. Setelah hampir 1 jam dia sampai di perbatasan desa. Ada satu rumah tua di bawah pohon beringin besar. Lampunya redup, cuma satu lentera minyak di depan pintu. Dari dalam tercium bau kemenyan yang sangat tebal. Subandi langsung mengetuk pintu itu. Tok tok tok. Tak ada jawaban. Dia hendak pergi tapi tiba-tiba pintu terbuka dengan pelan. Dari balik asap kemenyan muncullah sosok tua. Dia kurus, berkain hitam, matanya kecil tapi tajam. Subandi, kau datang juga akhirnya. Dari mana Mbah tahu nama saya? Namamu sudah disebut angin sore. Ayo, masuk. Di dalam ruangan itu gelap dan juga pengap. Lantainya tanah, di pojok ada tikar tua. Di tengah ada kendi air dan juga sesajen. Di dinding tergantung foto orang-orang tua dengan wajah tak dikenal. Ayam hitam di tangan Subandi berontak dengan keras. Apa maumu? Subandi menelan ludah. Saya mau orang diam, Mbah. Siapa orangnya? Ustadz Muhtar. Dia adalah orang yang bikin saya malu. Dia bilang rezeki saya nggak bersih. Orang-orang desa pada tunduk pada dia. Dia memang ahli agama, tapi kenapa dia bisa bilang seperti itu kepada saya, Mbah? Saya tidak terima. Mbah Slamet menatap lama, matanya dalam seperti sumur. Kalau cuma karena itu kau datang ke sini, pikir lagi aja, Mbah. Lidah itu bisa lebih tajam dari pisau, tapi dendam bisa potong hidupmu sendiri. Ini nyawa taruhannya. Subandi menggertakkan gigi. Saya sudah nggak peduli lagi, Mbah. Saya cuma mau dia berhenti ngomong. Ya udah. Kalau kamu memang benar-benar keras kepala, saya tidak bisa melawan. Mbah Slamet menghela nafas panjang, dia ambil kendi air, tuang ke mangkuk tanah liat, asap pun keluar perlahan. Dari bawah muncul suara aneh seperti bisikan orang berdoa yang terbalik.
Kalau aku turunkan sakit lidah, dia tak bisa bicara. Tapi, tiap santet harus ada bayarannya, bukan cuma uang saja. Bisa saja ini balik kepada pengirimnya. Apa kau siap? Saya akan tanggung semuanya, Mbah. Saya siap. Dia keluarkan amplop tebal itu. Ini uangnya, sama ayam ini, buat syarat. Mbah Selamat menerima, tangannya gemetar tapi matanya tetap tajam. Dia berdiri mengambil abu dari kendi, lalu berkata pelan. Kalau besok pagi angin berputar ke barat, berarti doanya sudah sampai. Subandi hanya diam, keringat dingin di punggungnya menetes. Mbah Selamat menaruh abu itu di dalam kantong kain kecil. Dia menyerahkannya ke Subandi. Bawa ini, taruh di bawah kasurmu. Jangan pernah dibuka, jangan buang. Jangan sentuh air ini 3 hari. Ingat. Kalau saya buka, Mbah, nanti yang di dalam akan keluar. Maksudnya, Mbah? Udah, jangan coba cari tahu kamu. Ikuti kata-kata saya saja. Subandi menggenggam kantong itu dengan erat. Baik, Mbah. Terima kasih ya, Mbah. Dia berbalik dan keluar tanpa menoleh. Angin malam makin dingin, langit gelap tanpa bintang. Di belakangnya, suara ayam hitam menjerit panjang, tapi Subandi terus jalan, tak berani lihat ke belakang. Sepanjang jalan pulang, dia merasa langkahnya diikuti. Sekali seperti ada bayangan di sawah, berjalan sejajar dengannya. Tapi tiap kali dia menoleh tak ada siapa-siapa, hanya kabut dan suara air menetes dari daun pisang. Sampai rumah dia langsung masuk ke kamar, istrinya sudah tidur. Dia taruh kantong kecil itu di bawah kasur, lalu duduk dia menatap lantai. Dari luar terdengar suara kodok bersahutan, tapi di antara suara itu, Subandi dengar suatu lain, yaitu ada suara lirih seperti orang tertawa, pelan, serak dan sangat dekat sekali. Dia mencari sumbernya tapi tak temu, lalu tiba-tiba, ayam hitam yang tadi diserahkan kepada Mbah Selamat, tiba-tiba berkokok padahal sudah disembelih. Suara itu datang dari luar rumah, Subandi merinding. Dia tutup kupingnya tapi suara itu malah semakin keras, sampai akhirnya hilang begitu saja. Hanya tersisa angin malam dan bunyi daun pisang bergesek dengan pelan. Subandi rebahan, matanya berat, tapi sebelum tidur, ia lihat bayangan seorang berdiri di depan pintu kamar. Itu bukan istrinya, tingginya sangat tak wajar. Wajahnya samar dan matanya kosong. Subandi bangun kaget tapi bayangan itu hilang. Hanya suara abu di bawah kasur yang seperti berdesir pelan. Seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Malam itu, Sukorejo kembali tenang, hanya satu rumah yang lampunya masih menyala. Rumah itu tak lain atau tak bukan, yaitu rumah Subandi. Dan di dalamnya, seseorang baru saja membuka pintu ke sesuatu yang tak bisa ia tutup lagi. Singkat cerita, pada malam itu, tepat di malam Jumat, udara di Sukorejo terasa aneh. Dari arah barat angin bertiup pelan tapi dinginnya seperti menembus tulang. Langit gelap, bulan tertutup awan tebal. Anjing-anjing menggonggong tanpa sebab. Di rumah kecil dekat masjid, Ustadz Muhtar sedang sholat malam. Seperti biasa setelah tahajud, ia lanjut membaca doa. Di sampingnya Bu Aisyah, istrinya, sedang menyiapkan air panas untuk teh. Semua berjalan seperti malam-malam sebelumnya. Tapi malam itu berbeda. Saat rukuk, tiba-tiba lampu di ruang tamu berkedip 1 kali, 2 kali, lalu padam. Kini tinggal cahaya dari lampu minyak di pojok kamar. Udara tiba-tiba berubah, dingin tapi bau. Ada aroma amis seperti darah dan juga lembur basi. Ustadz Muhtar berhenti sejenak, matanya terbuka. Dari sudut ruangan ada bayangan hitam berdiri. Tinggi, kurus, wajahnya tidak jelas seperti asap tapi padat. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Bayangan itu bergeser pelan ke arah beliau. Bu Aisyah yang di dapur tiba-tiba mendengar suara benda jatuh. Gelas teh pun pecah di lantai, dia lari ke kamar. Pak, kenapa Pak? Kenapa? Ustadz Muhtar sudah terjatuh, tubuhnya kejang. Matanya melotot ke langit-langit di leher dan tangannya. Muncul bercak merah, seperti bekas terbakar. Nafasnya tersengal, keringat dingin mengalir dengan deras. Bu Aisyah panik, dia panggil tetangga. Pak Rono, Pak tolong Pak, Pak tolong.
Ini suami saya pingsan. Warga berdatangan, mereka lihat Ustadz Mukhtar menggigil di lantai saat itu. Matanya setengah tertutup tapi bibirnya bergerak seperti membaca sesuatu. Dari mulutnya keluar suara lirih. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah. Ya Allah. Pak Rono mencoba mengangkatnya, tapi ketika tangan mereka menyentuh kulit Ustadz Mukhtar, mereka sangat kaget karena panasnya bukan main. Padahal saat itu udara malam dingin sekali. Satu warga berlari ke masjid menyalakan pengeras suara. Mohon bantuan untuk semua warga saja. Tolong ke rumah Ustadz Mukhtar. Dalam waktu singkat rumah itu penuh orang. Beberapa membacakan doa, yang lain berusaha menenangkan Bu Aisyah yang menangis dengan histeris. Ustadz Mukhtar pun akhirnya dibawa ke mobil backup untuk dibawa ke rumah sakit di kota. Sepanjang jalan tubuhnya terus menggigil, matanya menatap kosong, tapi bibirnya bergerak dengan pelan. Hitam di sudut. Jangan dibuka. Jangan dibuka. Kalimat itu diulang-ulang sampai mobil berhenti di depan rumah sakit. Dokter datang cepat tapi hasilnya sungguh aneh. Tekanan darah masih normal, jantung pun masih berdetak. Tapi suhu tubuh naik turun tidak wajar. Bu, Pak, ini secara medis tidak ada penyakitnya. Namun saat tengah malam, Ustadz Mukhtar tiba-tiba muntah. Tapi yang keluar bukan makanan. Dari mulutnya keluar tulang ikan, benang hitam, dan juga segumpal rambut. Perawat yang melihatnya langsung menjerit. Bu Aisyah pingsan di tempat saat itu. Dokter yang saat itu kaget dan mendengar, ia langsung memanggil pihak keamanan. Takut itu adalah ulah sesuatu. Tapi sebelum sempat ditangani, tubuh Ustadz Mukhtar sudah kaku. Matanya terbuka, memandang langit-langit ruangan. Dari hidungnya keluar darah tipis, monitor detak jantung berhenti berbunyi. Ya Allah. Ustadz, bangun Pak Ustadz. Ucap warga yang saat itu menemani. Dan tepat pada pukul 3 dini hari, Ustadz Mukhtar dinyatakan meninggal dunia. Rumah sakit sunyi, bau amis samar masih terasa di udara, seperti ikut menempel di jasadnya. Jenazah dibawa pulang pagi itu, langit Demak mendung, angin pagi yang lembab. Warga sudah menunggu di depan rumah. Tak ada yang bicara, hanya suara tangisan Bu Aisyah dan anak-anak ngaji yang dulu diajari Ustadz. Beliau orang baik. Orang baik gak mati begini, kalau bukan karena sesuatu, kata Pak Rono. Kabar kematian Ustadz Mukhtar pun kini menyebar cepat. Warga satu desa datang melayat, semua merasa kehilangan. Tapi di balik kesedihan itu ada rasa takut yang tak terucap. Beberapa warga bilang semalam mereka mendengar suara aneh dari arah kolam lele Subandi. Seperti suara orang yang tertawa pelan, disusul percikan air yang keras. Sudah Pak, kita gak usah saling seuzon. Orang-orang kini mulai saling pandang, tak ada yang berani sebut nama itu keras-keras. Tapi semua tahu siapa yang mereka pikirkan. Subandi tidak datang ke pemakaman pagi itu. Dia hanya berdiri di depan kolamnya, memandangi air yang tiba-tiba jadi tenang sekali. Di wajahnya ada senyum kecil yang ia tahan, tapi matanya merah seperti tidak tidur semalaman. Beberapa jam kemudian saat jenazah telah dimakamkan, angin berembus kencang, tanah pemakaman jadi dingin dan juga lembab. Daun pisang bergetar padahal tidak ada badai. Seekor burung gagak hinggap di batu nisan, lalu terbang cepat ke arah barat, ke arah rumah Subandi. Malamnya saat itu Bu Aisyah duduk sendirian di ruang tamu. Air mata belum kering, tiba-tiba dia mencium bau amis yang sama seperti malam sebelumnya. Ia menoleh ke arah jendela, di luar tampak bayangan samar berdiri. Itu bukan manusia, wajahnya seperti tertutup kabut hitam. Bu Aisyah menutup mata langsung membaca ayat kursi. Bayangan itu pun perlahan menghilang. Tapi suara langkah kaki tetap terdengar sampai ke belakang rumah. Sementara di tempat lain, Subandi terbangun tengah malam. Kolam lelenya bergolak sendiri seperti direbus dari bawah. Airnya hitam dan juga beruap. Dari permukaannya muncul gelembung besar dan di tengahnya ada bayangan wajah Ustadz Mukhtar. Subandi mundur ketakutan tapi suaranya tak keluar.
Hanya air kolam yang terus bergerak seperti sedang tertawa. Pada pagi harinya, warga datang memberi kabar duka ke rumah Subandi. Tapi dia tak menjawab, hanya duduk di kursi bambu menatap kosong ke arah kolam. Matanya sayu tapi senyum tipis masih ada di bibirnya. Sudah pergi dia, katanya pelan ke istrinya. Sudah, diam sekarang. Istrinya tak mengerti maksud dari Subandi, tapi malam itu saat semua orang tidur, Subandi dengar suara baru dari kolamnya, yaitu suara orang azan tapi bukan dari masjid, dari dalam air itu. Suaranya pelan, berat dan juga penuh gema. Subandi menutup telinga tapi suara itu terus terdengar. Ah, ini suara apa? Bisa-bisanya ada suara azan di kolamku. Dia menatap kolam dan di sana, permukaan air bergoyang membentuk bayangan wajah yang ia kenal, yaitu wajah orang yang ia suruh dibungkam, yang telah menjadi mayat gentayangan. Kini sejak malam kematian Ustadz Muhtar, memang suasana di desa itu tidak pernah sama lagi. Masjid jadi sepi, anak-anak ngaji berhenti datang. Setiap kali azan maghrib, suara muazin menggema lebih panjang, seolah menunggu seseorang yang tak akan pernah kembali. Warga pun masih berkabung, tapi di balik itu, bisik-bisik mulai terdengar. Bu, Pak, kolam Subandi itu aneh sekarang. Katanya tiap malam ya, ada suara-suara aneh. Tak ada yang berani mendekat, apalagi membeli lelenya lagi. Di sisi lain saat itu, para pelanggannya yang datang jauh-jauh dari kota lain pun merasakan perubahan rasa ikannya, dan mereka memutuskan untuk berhenti membeli ikan di Subandi. Subandi mencoba menenangkan diri. Dia pikir waktu akan membuat orang lupa, tapi yang datang sekarang bukanlah ketenangan, melainkan azab yang pelan tapi pasti. Hari pertama setelah kematian Ustadz Muhtar, kini air kolamnya berubah warna, bukan hitam biasa, tapi menjadi kehijauan kental seperti darah busuk. Lele-lele mati-mati persatu. Awalnya sedikit, besoknya ratusan mengambang di permukaan. Bau busuknya membuat orang mual dari jarak 100 meter saja. Baunya sudah bikin orang garuk-garuk ke hidung. Ini penyakit ikan biasa. Kenapa ada mati gini? Kata Subandi. Ia tetap turun ke kolam mengaduk air dengan gayung, berharap lele-lelenya selamat. Tapi setiap kali tangannya menyentuh air, kulitnya terasa panas, seperti terbakar dari dalam. Ketika ia menatap permukaan air itu, di sana ada bayangan Ustadz Muhtar menatapnya balik. Subandi terlonjak mundur. Ia sapu wajahnya, berpikir itu hanya halusinasi saja. Tapi saat ia menoleh, abu hitam di kantong kecil pemberian Mbah Slamet yang dulu ia simpan di bawah kasur, ternyata sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah bekas gosong di lantai dan bau amis yang menempel di seluruh ruangan. Dengan kejadian-kejadian yang mengerikan itu, hari-hari berikutnya semakin parah. Para pekerjanya satu persatu mulai pergi. Maaf Pak, saya nggak kuat lagi Pak. Tadi malam saya diganggu oleh hal mengerikan Pak. Saya nggak kuat. Saya juga takut Pak. Banyak warga juga yang udah nggak kuat dengan nilai Bapak, kata salah satunya dengan wajah pucat. Pengacut loh. Mana mungkin di kolam ada suara-suara. Gak mungkin lah. Tapi Pak, suaranya kayak manusia Pak. Saya takut. Omong kosong. Tapi malamnya dia sendiri mulai mendengar suara-suara gangguan itu. Bahkan dari dalam kolam, ada suara yang memanggil. Bandi. Suara berat, serak, pelan tapi jelas. Ia ambil senter dan mendekatnya. Air kolam terlihat diam, tapi di bawahnya seperti ada yang bergerak. Bayangan tangan bukan sirip ikan. Itu adalah tangan manusia, menggeliat, lalu hilang begitu saja. Subandi jatuh terduduk, nafasnya memburu. Esok paginya air kolam makin bau, lalat mengerumuni. Beberapa warga nekat datang karena merasa penasaran, tapi langsung muntah begitu mencium baunya. Kini mereka pun akhirnya sepakat untuk menutup akses ke kolam itu. Sudah cukup Pak, Bu. Itu bukan kolam lagi, tapi kuburan, kata Pak Rono. Itu milik saya ya. Kalian mau merampas rezeki saya.
Dasar warga-warga bajingan loh. Saya cari uang dari hal sendiri. Kalian malah mau menutupnya. Tapi orang-orang sudah tak mau bicara dengannya lagi. Mereka percaya ada hal buruk yang telah ia lakukan dan berbuatnya berbalik ke sendiri. Malamnya Subandi mulai bermimpi buruk. Ia melihat dirinya sendiri berdiri di tengah kuburan. Dari tanah itu keluar ikan lele sebesar lengan manusia. Matanya merah menyala. Di belakangnya sosok Ustadz Muhtar berdiri diam. Wajahnya tenang tapi matanya kosong. Rezeki yang kotor akan membunuhmu juga. Subandi terbangun dengan keringat dingin, tangannya gemetar. Di telapak tangan kirinya muncul bercak merah berbentuk sisik ikan. Dia gosok tapi makin parah. Darah keluar tapi tidak sakit, hanya terasa dingin seperti air kolamnya sendiri. Aduh, ini kenapa? Kenapa aku keluar penyakit aneh gini? Hari-hari berlalu setelah ia melakukan segala pengobatan. Uangnya pun telah habis, tak ada lagi yang mau membeli lele darinya. Kolam dibiarkan begitu saja berbau busuk dan dikerumuni lalat. Rumahnya ditinggal istri dan anak yang tak tahan melihatnya semakin gila. Kini, Subandi sering jalan di tengah kampung sambil berteriak. Ia sudah benar-benar menjadi orang stres di kampungnya. Leleku mati. Aku bukan orang kaya lagi. Ucapnya sembari terus berkeliling kampung. Orang-orang pada menutup pintu dengan rapat-rapat. Anak-anak menangis ketakutan kalau mendengar suaranya lewat. Kadang malam-malam dia masih datang ke kolam, duduk di tepi air, menatap permukaan yang bergolak. Dari jauh warga melihatnya bicara sendiri, kadang tertawa, kadang menangis. Tenang, aku kasih makan kalian. Aku gak mau lapar lagi, katanya pelan sambil melempar segenggam beras ke air. Air itu langsung bergetar seperti menerima sesuatu. Dan suatu malam saat hujan turun dengan deras, petir menyambar tepat di atas pohon beringin dekat rumah Subandi. Warga mendengar suara keras seperti benda jatuh ke air. Dan pada pagi harinya, mereka menemukannya Subandi mengambang di kolamnya. Matanya terbuka, mulutnya setengah tersenyum. Di kedua tangannya kulitnya pecah dan tertutup sisik tipis seperti ikan. Di dadanya ada bekas luka memanjang berbentuk seperti ekor. Air kolam tenang, tak ada satupun ikan di dalamnya. Ketika polisi datang tapi tak ada tanda-tanda pembunuhan. Hanya bau amis luar biasa yang sangat kuat, yang tidak hilang meski air sudah dikuras. Jenazah Subandi pun dimakamkan jauh di ujung desa atas saran para warga. Biar dia tenang di sana, tapi jangan kubur dekat sungai. Sejak hari itulah kolam Subandi dikeringkan. Tanahnya dibiarkan kosong, tapi sampai sekarang tak ada yang berani membangun rumah di atasnya. Setiap malam Jumat Kliwon, warga bilang dari sana masih terdengar suara gemericik air. Sementara Bu Aisyah, istri dari almarhum Ustadz Muhtar, yang melihat kesaksian bahwa suaminya dilakukan santet, pernah berkata pelan pada tetangga. Bu, jadi sebelum suami saya meninggal, dia pernah cerita kalau Pak Ustadz itu tidak pernah benci sama Subandi. Beliau cuma ingin mengingatkan, tapi kalau manusia menutup hati, nasihat bisa berubah jadi kutukan. Padahal dia ingin menyampaikan masukan-masukan dari para warga. Namun Subandi ternyata udah ketutup oleh buta nafsu setannya. Iya Bu Aisyah, ibu yang sabar ya Bu. Semoga Ustadz Muhtar masuk surga dan diterima segala amalnya di sana. Dia bisa tenang, ya Bu. Iya, terima kasih ya Bu, Pak. Kini desa Sukorejo perlahan kembali tenang lagi. Orang-orang mulai sadar pentingnya menjaga kebersihan dan niat dalam mencari rezeki. Kolam-kolam baru dibangun lebih jauh dari rumah warga. Dengan pembuangan limbah yang benar, masjid pun kembali ramai anak-anak ngaji lagi. Setiap kali azan berkumandang, sebagian orang menunduk dan mengingat kejadian itu. Tentang seorang pengusaha lele yang dulunya sukses, tapi hancur karena keserakahannya sendiri. Tentang Ustadz Muhtar yang wafat dalam zikir.
tapi namanya hidup dalam doa. Rezeki itu bukan cuma soal banyaknya uang. Kadang, rezeki yang sedikit tapi bersih bisa membuat hidup kita tenang. Tapi rezeki yang besar tapi najis bisa saja menenggelamkan satu keluarga. Anak-anak muda saat itu mendengarkan ceramah dari Pak Rono. Mereka tahu kisah itu bukanlah dongeng, karena setiap kali mereka lewat depan bekas kolam Subandi, masih aja bau amis samar yang muncul entah dari mana. Beberapa orang tua percaya itu bukan bau lele, itu adalah bau penyesalan yang belum pergi. Dan mereka percaya mungkin ada arwah Subandi yang mengisi kolam itu. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai selesai. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.